Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia serta sejahtera bagi kita semua dan juga Dewan Juri. Puji syukur kepada Allah, doa, salawat, serta keselamatan biar selalu dicurahkan kepada Rasulullah junjungan dan pembimbing kita, Nabi Muhammad bin Abdillah. Pada kesempatan ini, saya Dewi Pujiati dari SDN Karya Mulia II sebagai perwakilan Korwil Kecamatan Kesambi dalam lomba pidato yang diadakan oleh Dharma Wanita Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Kali ini saya akan menyampaikan pidato bertema membangun ketahanan perempuan Indonesia melalui kesehatan mental dan pemulihan UMKM. Sedangkan judulnya, Kisah Inspiratif Dua Pengusaha Lokal Perempuan yang Sukses di Masa Pandemi. Izinkan saya mengutip satu kalimat luar biasa dari proklamator kita, yaitu, jika kamu mendidik satu laki-laki, maka kamu mendidik satu orang. Namun, jika kamu mendidik satu perempuan, maka kamu mendidik satu generasi. Kalimat yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Hatta seharusnya menjadi satu motivasi besar bagi kita, para perempuan. Betapa besar dan strategis peran seorang perempuan. Betapa saat ini stigma bahwa perempuan hanya cukup dengan pandai membaca, menulis, memasak, dan mengurus rumah saja itu masih cukup melekat kuat di masyarakat kita. Anggapan bahwa ilmu yang dimiliki seorang perempuan tidak akan berfaedah banyak masih dominan menjadi alasan banyak perempuan memutuskan mundur untuk mengenyam pendidikan. Diperparah dengan asumsi di masyarakat yang memandang sebelah mata pendidikan dan memaknai pendidikan itu hanya berujung pada dunia kerja, mendapat gaji ataupun jabatan tinggi saja. Sehingga ketika seorang perempuan berpendidikan yang kemudian di kemudian hari hanya menjadi ibu rumah tangga, maka telah dianggap gagal, hanya buang-buang dana. Kita semua baru terbelalak dan mengamini betapa hebatnya kekuatan pendidikan yang dimiliki oleh seorang perempuan dan ibu saat pandemi melanda, utamanya di bidang pendidikan. Seperti kita ketahui, ada sebagian dari ibu yang berhasil survive, mendampingi putra-putrinya mengikuti proses pembelajaran yang dialihkan di rumah masing-masing saat COVID-19 belum mereda. Namun tidak sedikit pula alias banyak yang berbalik dengan kondisinya, yaitu mengalami kesulitan. Tak sedikit kita dapati para ibu yang menjerit menumpahkan kegalauannya betapa sulitnya mengalihkan dan mengawal pendidikan dari sekolah ke rumah. Lalu kita pun bertanya, para dewan juri dan hadirin semua, ada apa sebenarnya? Rasanya itu cukup bisa menjadi satu indikator bahwa ibu-ibu atau para perempuan kita mengalami kesulitan, minim pengetahuan dan pendidikan, sehingga berbagai fakta sosial miris itu mengemuka dan dapat kita lihat bersama-sama di media sosial. Selain untuk putra-putrinya, dalam perannya sebagai seorang istri, perempuan ditugaskan untuk mendampingi seorang suami. Perempuan punya banyak peran dalam sebuah rumah tangga. Selain sebagai partner dari suami, sebagai pendidik anak, sebagai pengatur keuangan dan lainnya, tentu segalanya butuh ilmu.
terlebih dalam menghadapi masa pasca pandemi saat ide kreatif seorang ibu atau seorang perempuan bisa menjadi jalan keluar yang ampuh bagi suami yang pekerjaan dan usahanya terdampak langsung pandemi COVID-19. Diharapkan dari perempuan tangguh, yaitu perempuan yang memiliki ilmu dan banyak keterampilan, kesehatan mental tetap bisa dibangun, bahkan bisa tetap produktif melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa kita sebut UMKM. Tentunya kita banyak temui contoh para ibu yang tangguh di sekeliling kita yang sudah menunjukkan citra tersebut. Kali ini saya coba mengungkapkan kisah inspiratif dua tokoh pengusaha lokal perempuan yang sukses dalam menjalankan usaha UMKM-nya di masa pandemi. Yang pertama adalah Ibu Winarti Handayani yang merupakan pendiri dari Kamalika Art Print, serta Ibu Evelyn Wirawan, pendiri dari Kita Kita Pajamas. Kisah keduanya, saudara-saudara bisa mendapatkannya dari banyak media sosial, terutama dari suara.com. Keduanya diklaim sebagai pegiat usaha lokal perempuan yang berhasil mampu mempertahankan bisnis di tengah pandemi COVID-19. Tentunya dengan lewat pemanfaatan teknologi atau literasi digital. Winarti Handayani melalui usaha saat itu mengalami keterpurukan di mana usaha offline-nya hampir semuanya tutup. Ia pun menjual beragam produk kartu ucapan stasioneri serta tas yang dilukis sendiri, yang akhirnya kemudian mencoba langsung cepat beradaptasi dengan memanfaatkan platform digital online. Setelah itu 100% transaksinya dilakukan lewat digital online shop. Jumlah transaksi toko meningkat lebih dari 30 kali lipat setelah ini. Begitupun dengan Ibu Evelyn Wirawan yang mengakui kehadiran platform online shop itu sangat membantu proses usahanya dalam memproduksi baju piyama yang menjadi andalan usahanya. Hampir 100% penjualan kita berasal dari platform online shop tersebut yang bisa digunakan secara mudah bagi para ibu yang literat dalam teknologi penjualan UMKM. Dua contoh inspirasi pelaku UMKM tersebut tentunya baru sebagian kecil dari banyak contoh lainnya yang dapat kita jadikan tauladan positif bagi para ibu atau perempuan lainnya untuk tetap sehat mental dan berdaya di masa pemulihan pasca pandemi melalui usaha mikro, kecil, dan menengah. Betapa kita dapatkan seorang perempuan yang berpendidikan itu atau punya keterampilan akan terbentuk menjadi karakter perempuan yang kuat, cerdas, bijaksana, serta mampu menyelesaikan segala persoalan dengan cara yang paling baik. Seorang perempuan yang berpendidikan diharapkan dapat menebar kebermanfaatan yang lebih luas kepada orang lain di sekitarnya. Begitu mulia kedudukan perempuan yang memiliki pendidikan dalam Islam disertai dengan amanah dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Maka sudah seharusnya perempuan giat mencari ilmu apa saja agar berwawasan luas, baik mengenai ilmu agama maupun dunianya, sehingga darinya dapat tercipta generasi terbaik bangsa yang cerdas dan beragama, serta memberi sumbangsi kemajuan bagi bangsa. Mari kita berdaya sehat mental melalui pemulihan UMKM untuk Indonesia kuat. Saya tutup dengan satu pantun. Panas terik minumnya kelapa puan, asiknya sambil berdendang lagu. Mari berdaya, wahai perempuan, untuk Indonesia hebat dan tangguh. Demikian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.